Halo semuanya. Oke, jadi minggu depan cara kita belajar bakal sedikit beda dari biasanya nih. Kita akan lihat lebih dekat sebuah program keren bernama Proyek ASR. Ini adalah kesempatan kita buat membawa semua pelajaran keluar dari ruang kelas. Nah, kutipan ini intinya Proyek ASRI. Inilah saatnya kita nggak cuma baca teori di buku, tapi langsung praktek di dunia nyata. Kalian bakal belajar langsung dengan tangan kalian sendiri, memecahkan masalah yang beneran ada di sekitar kita. Jadi, proyek ASR ini singkatan dari aman, sehat, resik, dan indah. Ini adalah program kokurikuler yang wajib buat kalian semua. Tapi ini bukan tugas tambahan ya. Anggap aja ini panggung buat kalian nunjukin kreativitas dan kerjasama tim kalian secara langsung. Semuanya bakal terjadi dalam 1 minggu penuh. Hari Senin kita mulai dengan observasi, cari-cari masalah yang ada. Terus Selasa sampai Kamis, ini waktunya eksekusi. Semua ide kalian diwujudkan di sini. Dan puncaknya di hari Jumat, kalian bakal presentasiin hasil kerja keras kalian. Setiap hari itu ada progresnya. Jadi, apa sih sebenarnya misi kalian di proyek ini? Yuk kita bedah kerangkanya. Prosesnya kelihatan simpel, tapi ini sistematis banget. Kalian mulai sebagai pengamat, lalu jadi pemikir kritis yang nemuin masalah. Setelah itu, kalian jadi eksekutor yang bikin solusi. Dan terakhir, kalian jadi komunikator yang menceritakan hasil dan dampak kerja kalian. Ini siklus lengkap, dari ide sampai jadi aksi nyata. Nah, misi di proyek ini bakal beda-beda tiap tingkatan. Ada peran khusus buat kelas 10 dan kelas 11. Ini yang bikin dinamikanya jadi menarik. Ada yang menciptakan, ada yang mengembangkan. Buat anak kelas 10, kalian bakal jadi para pencipta. Fokusnya adalah membangun proyek baru dari nol. Sementara itu, anak kelas 11 perannya sebagai inovator. Kalian ditantang buat menganalisis, memperbaiki, dan ngembangin proyek yang udah ada biar makin efektif dan keren. Aturan nomor 1 dan paling penting, semua harus aktif. Di proyek ini nggak ada yang namanya penonton ya. Semua orang itu bagian dari tim, semua orang ikut main. Ini dia komitmen yang kita harapkan dari kalian. Hadir dan terlibat penuh itu bukan cuma formalitas. Ini pondasinya. Biar tim bisa kerja bareng, ide-ide bagus keluar, dan proyeknya sukses. Kehadiran dan usaha kalian itu beneran jadi dasar penilaian. Sekarang kita ngomongin soal nilai. Yang dinilai itu bukan cuma hasil akhir proyek kalian loh, prosesnya juga penting banget, dan semuanya bakal jadi bagian dari rapor kalian. Pertama, sikap. Gimana cara kalian kerjasama? Gimana kalian ngobrol sama tim? Ambil inisiatif waktu mentok. Kemampuan kolaborasi kalian itu kunci, dan itu bakal kita nilai. Kedua, prosesnya. Gimana kalian menganalisis masalah, cari ide, dan ngatasin tantangan yang pasti bakal muncul. Perjalanan kalian buat mecahin masalah itu sama pentingnya dengan hasil akhirnya. Dan yang terakhir, tentu aja hasilnya. Kualitas, fungsi, dan kerapian dari proyek akhir kalian bakal dilihat baik-baik. Apakah solusi yang kalian kasih benar-benar ngefek? Intinya, proyek ini punya bobot akademis yang sama kayak mata pelajaran lain. Jadi, kasih usaha terbaik kalian ya. Ini kesempatan buat nunjukin kemampuan kalian di luar ujian tulis. Mungkin sekarang ada satu pertanyaan gede di kepala kalian. Sebenarnya buat apa sih semua ini? Apakah ini cuman kerja bakti biasa? Apa kita cuman bakal bersih-bersih dan ngecat-ngecat aja? Jawabannya, jauh lebih dari itu. Ini bukan soal ngikutin perintah. Ini soal kepemilikan. Kalian yang nemuin masalahnya, kalian yang rancang solusinya, dan kalian juga yang akan lihat langsung dampak dari ide dan kerja keras kalian. Ini baru namanya pembelajaran berbasis aksi. Oke, terakhir, persiapan praktisnya. Pakai baju yang nyaman buat kerja di lapangan ya, kayak baju olahraga gitu. Sepatunya juga harus tertutup. Jangan lupa bawa alat tulis, botol minum, sama topi. Pokoknya, siap-siap buat seminggu yang penuh belajar, kolaborasi, dan aksi nyata. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang akan kalian lakukan, tapi dampak apa yang akan kalian ciptakan.